Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kontraksi otot, terutama bagian otot lurik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri serta pembagian job list. Mulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyana. Saya bertugas mengedit video dan mengupload. Perkenalkan, nama saya Radha Syarima. Tugas saya menjelaskan PPT tentang mekanisme otot. Perkenalkan, nama saya Radha Swati. Saya bertugas untuk menjelaskan bagian-bagian otot. Perkenalkan, saya Nur Sofina Sidahayu, bertugas untuk mengumpulkan materi dan membuat PPT. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan kontraksi otot lurik. Otot lurik adalah jenis jaringan otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab untuk menggerakkan rangka. Selanjutnya, anatomi otot lurik ada tulang, tendon, epimysium, premisium, pembuluh darah. Selanjutnya ada vesikel, endomysium, nuclei, sarkolema, dan myofibril. Myofibril merupakan unit dasar otot yang tersusun dari filamen tebal dan tipis yang berperan dalam kontraksi otot. Filamen tebal terdiri dari protein myosin, filamen tipis tersusun dari protein aktin. Selanjutnya ada struktur myofibril, yaitu sarkomer, garis M, zona H atau Heller, garis Z, pita A atau anisotrop, pita I atau isotrop. Selanjutnya, bagian filamen tebal, yaitu ada kepala myosin, ekor myosin. Dan filamen tipis ada tropomyosin, troponin, dan F-aktin. Selanjutnya, protein titin, protein raksasa yang membentang dari garis Z, sarkomer hingga garis M. Fungsi titin yaitu membantu mengatur panjang serta integritas sarkomer. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Impuls syaraf tiba di neuromuscular junction yang berwarna kuning mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kehadiran asetilkolin memicu depolarisasi atau perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif, yang kemudian menyebabkan pembebasan ion C2+ dari retikulum sarkoplasma yang warna hijau. Selanjutnya meningkatnya ion CH2+ menyebabkan ion ini terikat pada troponin sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Perubahan struktur troponin karena terikatnya ion CH2+ akan menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk aktomyosin. Perombakan ATP akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan myosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pendekatan otot. Hal ini terjadi di sepanjang myofibril pada sel otot. Myosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomyosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala myosin. Pada saat ATP terurai, kepala myosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomyosin. Proses kontraksi otot dapat berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls berhenti, ion Ca2+ akan berhenti ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomyosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi. Ketika kita bergerak, seperti berlari, mengambil sendok, atau memeragakan biaragawan, kita menggunakan otot. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Mari kita lihat lebih dekat lagi cara kerja otot tersebut. Otot terdiri dari serat-serat otot yang tersusun atas banyak myofibril. Myofibril ini mengandung unit kontraktil yang disebut sarkomer, yang di dalamnya terdapat dua filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal tersusun atas protein myosin yang garis tengahnya disebut dengan garis M. Sedangkan filamen tipis tersusun atas protein aktin dengan garis potong yang disebut garis Z. Kedua filamen inilah yang menyebabkan otot kita dapat berkontraksi dan relaksasi sehingga dapat bergerak. Mekanisme kontraksi otot diawali dengan rangsangan yang dibawa oleh sel saraf.
Rangsangan ini menyebabkan potensial aksi pada serat otot dan membuat ion kalsium dapat masuk ke dalam miofibril. Di dalam miofibril, filamen aktin dan miosin tidak dalam keadaan terikat, karena troponin akan mengunci tropomiosin sehingga daerah aktif terhalang. Keadaan ini disebut dengan relaksasi, di mana sarkomer tidak melakukan pemendekan. Ketika ion kalsium yang masuk tadi terikat pada aktin, troponin akan merubah bentuk tropomiosin sehingga membuka daerah aktif dan miosin dapat terikat pada aktin. ATP akan berikatan dengan kepala miosin dan kepala tersebut akan berputar sehingga aktin bergerak mendekati pusat sarkomer atau garis M. ATP kemudian pecah menjadi ADP dan P. Setelah itu, ATP yang baru akan berikatan kembali dengan kepala miosin dan menyebabkan kepala miosin kembali menarik aktin ke pusat sarkomer atau garis M. Dengan begitu, sarkomer akan memendek dan disebut sebagai kontraksi. Unit-unit sarkomer pada serat otot akan memendek bersama sehingga dapat menarik rangka dan menciptakan suatu gerak. Akhir kesimpulan, otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang, bekerja secara sadar atau volunter, dan ditandai dengan penampakan bergaris atau lurik, karena susunan rapi filamen protein, aktin, dan miosin. Mekanisme kontraksi otot lurik mengikuti model pergeseran filamen, diawali ketika impuls saraf melepaskan asetikolin memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kalsium berikatan dengan troponin menyebabkan miosin berikatan dengan aktin, dan akhirnya ATP dihidrolisis untuk memberi energi kayuhan kepala miosin yang menarik aktin ke tengah sehingga menghasilkan pemendekatan secara serat otot. Kontraksi hanya akan berhenti dan relaksasi terjadi ketika impuls terhenti dan ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma.